Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di acara Renungan Pagi edisi 9 Maret 2024. Semoga pagi hari ini kita telah bangun dan siap untuk melanjutkan aktivitas kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pagi ini menjadi pandu kita. Saya mengajak kita semua untuk membaca mendengar firman Tuhan dari Bilangan pasal 21 ayat 4-9 demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jangan meragukan Allah. Saudara-saudaraku, apakah pernah ragu? Jika iya, biasanya karena apa? Pastinya karena apa yang kita harapkan, apa yang kita ingini belum nyata di depan mata. Rasanya sulit untuk tenang sebab tidak ada kepastian. Saudara sekalian, peristiwa dipatuk ular menjadi bagian perjalanan bangsa Israel di padang gurun setelah Allah membebaskan mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Insiden ini terjadi di Bukit Hor yang terletak di ujung tanah Edom pada bagian timur dari pantai Laut Mati. Saat ini merupakan bagian dari negara Yordania. Karena kebebalan hati mereka, Allah memperpanjang perjalanan bangsa itu di padang gurun sebelum tiba di tanah Kanaan. Saat perjalanan semakin panjang, muncullah kembali salah satu sifat buruk bangsa Israel, yaitu bersungut-sungut atau dikatakan di ayat yang kelima, berkata-kata melawan Allah dan Musa. Saudara sekalian, ada beberapa hal pelajaran berharga dari kisah ini. Yang pertama, hentikanlah sungut-sungut yang tidak sehat. Kita memahami bahwa kebiasaan berkata-kata melawan Allah merupakan karakter bangsa Israel yang sulit bersyukur. Padahal saat ini pun umat Israel yang gemar bersungut-sungut merupakan mereka yang sulit menghitung berkat Tuhan dalam kehidupannya. Banyak umat Kristen yang merasa tidak puas karena rumah tangganya, pekerjaannya, kondisi sosial, termasuk bersungut-sungut di dalam persekutuan gereja. Kata-kata melawan Allah dan Musa dalam ayat yang kelima, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir?" Bahkan mereka melecehkan makanan yang diberikan Tuhan di ayat 6. "Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Padahal kalau kita lihat sejarah di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23, di sana kita melihat bagaimana orang Israel yang meminta dan berseru-seru kepada Tuhan agar mereka diberikan pertolongan keluar dari negeri perbudakan. Tuhan mendengar dan Tuhan melepaskan mereka dari kepahitan hidup sebagai bangsa yang diperbudak. Sekarang mereka berteriak-teriak melawan Allah dan terus mengeluh. Mereka mempersalahkan Allah, mempersalahkan Musa, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke tempat ini?" Bahkan anehnya saudara sekalian, sekalipun Allah sesungguhnya menyediakan makanan, minuman yang mereka butuhkan. Tuhan menyediakan burung puyuh setiap pagi dan manna yang gratis mereka makan. Sebenarnya mereka tidak kelaparan, tapi mereka masih terus saja bersungut-sungut. Ada rasa tidak puas, ada rasa dan jauh dari syukur, dan membuat mereka terus-menerus hidup di dalam kesusahan.
Saudara sekalian, rasa syukur sebenarnya akan menghilangkan pengeluhan. Dan salah satu terapi untuk terbebas dan pulih dari berbagai macam penyakit adalah melatih diri kita untuk tetap berpikir positif dan bersyukur kepada Sang Pencipta atas segala dinamika kehidupan kita yang terjadi dalam hidup ini. Jika kita tidak bisa melihat dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka sebenarnya ada masalah yang mendasar, yakni dosa. Sebab dosa lah yang menghalangi kita untuk mengalami kasih Allah dan merasakannya. Kedua, Allah mengirimkan ular tedung. Dalam kisah ini menarik saudara sekalian, karena pada saat mereka digigit oleh ular-ular tedung, Allah menyuruh Musa untuk menolong mereka keluar dari kesulitan itu. Allah mengirimkan ular tedung untuk menggigit mereka yang melawan Allah dan hamba-Nya Musa. Saat manusia mengalami kesulitan yang silih berganti, saudara sekalian, harusnya mari kita sejenak melihat dan mengkritisi diri kita. Jangan-jangan kita pun sering melawan Allah sehingga kita sulit mengelola kehidupan kita dengan bijaksana. Melawan Allah sama dengan tidak melakukan perintah dan kehendak-Nya. Melawan Allah sama dengan tidak bersyukur dan tidak menerima apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan inginkan terjadi. Jika kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan akan kebutuhan masa depan melingkupi kehidupan seseorang, bukankah ini semua adalah bentuk dan tindakan melawan Allah? Bukankah ini menunjukkan bahwa dosa masih berkuasa atas hidup manusia? Saudara sekalian, gereja-gereja 7 minggu memperingati penderitaan Yesus Kristus sesungguhnya sedang mengajak umat Kristen untuk tetap optimis dan menanggalkan segala bentuk pesimis dan ketakutan dalam mengingat minggu-minggu penderitaan Kristus ini. Ada masa-masa di mana kehidupan manusia ibarat digigit ular tedung itu karena kita sedang melawan rancangan Allah. Sehingga akhirnya ada banyak kekecewaan, kemarahan, kehancuran secara ekonomi. Bahkan tidak sedikit orang stres mulai dari gejala ringan hingga depresi berat. Tidak heran saudara sekalian kalau ada waktunya pemerintah secara khusus menyediakan rumah-rumah sakit dan tempat-tempat perawatan bagi mereka yang sedang mengalami stres atau depresi atau penyakit jiwa. Saudara sekalian, tangisan, ketakutan, dan kematian yang dihadapi bangsa Israel yang tengah dikejar-kejar, bahkan di mangsa ular tedung itu menjadi gambaran nyata kehidupan kita dan masyarakat dunia pada saat ini. Lalu kemanakah kita akan meminta bantuan? Bagaimanakah kita menghadapi krisis dalam hidup ini? Langkah pertama adalah mengakui keberdosaan kita. Lalu berdoa agar segala musibah dijauhkannya dari kemanusiaan kita. Kita berdoa dengan sungguh supaya Tuhan mencelikkan mata rohani kita agar mengetahui di manakah dosa yang harus kita bereskan. Akar dari segala penderitaan manusia adalah dosa. Tidak ada yang dapat menyelesaikannya kecuali kita tulus berteriak kepada Allah melalui nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, marilah kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang selalu penuh kasih dan tidak pendendam, walaupun entah sudah berapa kali kita mengecewakannya. Kemurahan hati Tuhan ditunjukkannya dengan menyediakan obat penawar atas gigitan beracun dari ular-ular tersebut. Musa diperintahkan oleh Tuhan mendirikan tiang ular tembaga itu sehingga setiap orang yang menatap tiang itu akan tetap hidup. Saudara sekalian, kuasa ular tembaga untuk memberi hidup mendahului kematian Yesus Kristus sebagai korban yang ditinggikan di salib untuk memberi hidup kepada semua orang yang memandang kepadanya. Mengenai peristiwa ini Yesus sendiri berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia yang ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mereka yang ingin dibebaskan dari dosa dan menerima keselamatan harus memalingkan hati mereka kepada ketaatan dan percaya kepada firman Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, adakah kehidupan kita sedang menghadapi masa krisis? Adakah persoalan-persoalan yang berat kita hadapi? Adakah pergumulan-pergumulan yang tak kunjung selesai? Adakah sakit penyakit yang kita derita? Marilah kita datang kepada Juru Selamat.
Jangan bersungut-sungut. Jangan meragukan kasih Allah. Lihatlah tiang ulang tedung yang ada di depan mata kita. Kristus yang tersalib itu adalah jawaban dari segala persoalan kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tolonglah kami supaya kami belajar bersyukur dalam segala perkara. Berilah kami iman untuk percaya Engkau Tuhan Allah kami adalah Allah yang setia, yang peduli akan kehidupan kami. Kami hanya mau bersyukur karena kami tahu kasih-Mu sempurna bagi kami dan apa yang kami perlukan. Sesungguhnya Tuhan senantiasa sediakan. Tuhan menyediakan pengampunan. Tuhan menyediakan keselamatan. Tuhan juga menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk hidup taat kepada-Mu, mengabdi kepada-Mu, dengan sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami pada pagi ini. Kiranya Tuhan terus menuntun pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tuhan, hadirlah dalam hidup mereka sekalian. Biarlah mereka selalu menikmati dan memandang kepada-Mu, bahwa pertolongan itu akan selalu datang tepat pada waktunya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.